Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan definisi dari kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT atau Child Prostitution in Asia Tourism International merupakan hubungan atau interaksi antara seseorang anak dan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan pemaksaan, ancaman, suapan, tipuan, dan tekanan. Kegiatan-kegiatan ini tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan atau pencabulan. Kekerasan seksual terhadap anak juga dikenal sebagai istilah child sexual abuse. Jenis-jenis kekerasan menurut WHO pada tahun 2017. Yang pertama ada serangan seksual berupa pemerkosaan, kedua pelecehan seksual secara mental atau fisik, menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual, ketiga ada menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin. Yang keempat ada tindakan penuntutan atau pemaksaan kegiatan seksual dengan seseorang atau penebusan atau persyaratan mendapat sesuatu dan kegiatan seksual. Kelima ada pernikahan secara paksa. Keenam ada melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual. Kemudian ada aborsi paksa. Ada kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan. Kemudian antara ada pelacuran dan eksploitasi komersial seksual. Sedangkan jenis-jenis kekerasan seksual pada anak meliputi yang pertama, perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain, kedua, kegiatan yang menjurus pada pornografi, yang ketiga, perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak. Yang keempat ada perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggung jawab. Dan yang terakhir ada tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum. Dampak psikologis dari pelecehan seksual pada anak. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya powerlessness, di mana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut. Muncul juga gangguan-gangguan psikologis seperti fase trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik pada anak. Dampak psikologis seksual pada anak juga dapat berupa depresi atau stres, tekanan pasca trauma, kesulitan tidur, penurunan harga diri, dan munculnya keluhan somatik. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak. Berikut beberapa cara mencegahnya. Yang pertama, tanamkan rasa malu sejak dini pada anak. Yang kedua, berikan pakaian yang tertutup. Yang ketiga, hindari si kecil dari tayangan pornografi. Yang keempat, pantau anak saat bermain. Yang kelima, beritahu agar anak tidak boleh berbicara, menerima pemberian apapun dari orang asing. Yang keenam, dengarkan jika anak berusaha memberitahu sesuatu. Lalu, bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus tersebut? Adapun beberapa upaya. Yang pertama, upaya preventif meliputi program penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak itu merupakan perbuatan melawan hukum serta berdampak buruk bagi korban. Yang kedua, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa memberi sanksi pidana bagi pelaku. Sanksi ini sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada.